Ayo Andra, lari yang kencang. Teman, gimana permainan kami? Seru kan? Kami menyebutnya permainan balap labu. Permainan ketangkasan ala si bola lembah gumanti. Permainan ini terdiri dari 2 tim yang akan bertanding secara estafet. Pemain pertama akan berlari membawa labu untuk diberikan kepada pemain kedua yang akan bertugas melewati jembatan titian ini. Ayo Raihan, terima labunya. Setelah berhasil melewati jembatan bambu, pemain berikutnya harus membawa labu kepada pemain terakhir untuk disusun di atas batang bambu. Selanjutnya, kita ulangi sampai semua labu tersusun di atas tiang. Ayo, lari yang kencang Andra. Ya, aku terpleset. Aku tak boleh menyerah. Teman, kalau menang dalam permainan itu hal biasa. Yang penting, kita bisa bermain bersama dengan riang gembira. Ayo, kita mulai perburuan. Teman, selain ikan, danau di atas juga merupakan rumah bagi pensi atau yang kalian kenal dengan remis. Pensi berada di antara batu-batu kerikil. Jadi kami akan menyelam untuk melihatnya. Supaya tahan lama saat menyelam, kami menggunakan pelepah daun pepaya sebagai alat bernafasnya. Unik kan ide kami? Atur nafas baik-baik ya. Jangan sampai pelepahnya terendam air. Bisa kemasukan air nanti. Mengambil pensi di dalam air lumayan sulit teman. Karena pensi paling suka berdiam di dasar danau yang berpasir dan bersuhu dingin. Jadi mata kita sulit membedakan mana pensi, mana pasir kerikil. Supaya mudah, ambil segenggam pasir yang terlihat ada pensinya. Saat naik ke permukaan, baru kita pilih pensinya di antara kerikil. Asik, dapat juga. Andri, Raihan, Andra, kalian dapat gak? Pensi mempunyai cangkang berwarna coklat kehitaman. Permukaannya licin tapi tidak berbulu seperti kerang laut. Serahlah. Pensinya sudah bersih, saatnya memanggang. Teman, mengambil daging pensi dari cangkangnya ada caranya loh. Dipanggang dengan bara api. Supaya tidak mudah gosong, kita panggang menggunakan kawat jaring berukuran kecil atau disesuaikan dengan ukuran pensinya. Eits. Wah, cangkang dan dagingnya meletup seperti jagung bakar. Membakar pensi memang tidak membutuhkan waktu lama. Sebentar saja cangkang pensi sudah terbuka. Kalau cangkang sudah meletup, pensi harus dibolak-balik supaya terpanggang sempurna. Daging bagian dalam inilah yang akan kita jadikan bahan masakan. Tambah 2 lagi. Teman, siang ini Uni Indah mau membuatkan kami masakan pensi lado kambui atau pensi bumbu cabai besar khas daerahku. Ayo, bagi tugas. Kita mulai masak pensinya. Kakak mengiris bawang merah menjadi tipis-tipis dan memotong sayur tombak. Sedangkan Andri mengupas petai sebagai bahan campurannya. Sementara aku bertugas memotong tomat dan cabai kambui. Cabai kambui merupakan cabai khas daerahku. Bentuknya besar dan rasanya sangat pedas. Jadi ada cara khusus untuk mengirisnya. Pegang tangkai cabai, kemudian iris dari atas ke bawah. Tujuannya supaya biji cabai kambui tidak ikut teriris. Saatnya kita masak pensinya. Wih, aroma cabainya mantap. Selanjutnya kita masukkan petai dan daging pensinya. Aduk-aduk sampai merata. Daging pensi yang tadi kita bakar sebenarnya sudah matang saat dibakar.
Jadi kita tidak membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Selalu ingat ya, masak sayur tidak boleh lama-lama. Nanti vitaminnya hilang. Aromanya menggugah selera. Saatnya makan. Lama bana. Pensilado Kambuy buatan Uni Indah memang juara. Teman, Pado Kambuy atau cabai besar khas daerahku ini memang dikenal dengan cita rasanya yang pedas. Ditambah segarnya tomat membuat lidah bergoyang. Remis merupakan makanan yang mengandung nilai gizi yang tinggi. Ditambah lagi ubi bakar yang jadi sumber tenaga kita. Alhamdulillah kenyang. Raihan, Andra, ayo kasih makan terus. Kerbaunya berontak terus nih. Hari ini kami sedang membantu Makdang memerah susu kerbau. Supaya bisa diperah dengan mudah, kami harus membuatnya tenang terlebih dahulu. Selain memberinya makan, kami juga elus-elus bagian kaki belakangnya supaya si kerbau tenang. Ayo Makdang, perah susunya. Sebelum memerah, kita harus ke bagian susu kerbau menggunakan kain basah. Tujuannya supaya kantung susu tidak iritasi. Wih, air susunya banyak sekali. Cepat Paman, anak kerbaunya sudah nggak sabar mau menyusu juga. Sebelum diolah, susu kerbau harus difermentasi terlebih dahulu. Pertama, masukkan susu ke dalam bambu sampai penuh. Kemudian, tutup rapat bagian lubang bambu. Tujuannya supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam bambu. Setelah itu, tinggal diamkan 1 malam. Tenang, kita tidak perlu menunggu semalaman. Uni sudah punya dadia atau susu fermentasi yang sudah jadi. Ayo Ndri, kita keluarkan dadianya dari dalam bambu. Nah, seperti ini bentuknya. Susu kerbau yang sudah didiamkan selama semalam akan berubah menjadi sedikit padat, menyerupai puding. Selain dadia, ada bahan lain yang harus disiapkan. Di antaranya ampiang yang terbuat dari beras ketan yang disangrai, kemudian dipipihkan dan direndam air. Kemudian campurannya menggunakan parutan kelapa dan gula aren yang dicairkan sebagai kuahnya. Semua bahan sudah siap nih. Ayo kita campurkan. Pertama, ambil ampiang secukupnya ke dalam piring. Kemudian masukkan dadiahnya, lalu siram menggunakan air gula aren tadi. Supaya gurih, kita taburi dengan parutan kelapa. Ampiang dadiah siap disantap. Saatnya makan. Nyam. Teman, makanan ini mempunyai nilai gizi yang tinggi loh. Selain karbohidrat dari ampiang, makanan ini kaya dengan protein, vitamin, dan mineral dari dadia atau susu kerbau. Teman, perkenalkan, namaku Fahri. Si Bolang dari Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Masyarakat di desa kami kebanyakan adalah petani sayuran. Selain itu, beberapa warga juga memelihara binatang ternak. Nah, si kabau inilah salah satunya. Setiap pulang sekolah, aku dan teman-teman biasa menggembala kerbau di sini. Di tempat ini, kerbau-kerbau kami dapat memakan rumput segar dan berkubang dalam air. Lihat, Andri kelihatan akrab sekali ya dengan si kerbau. Tempat ini namanya Danau di Atas, teman. Satu dari danau kembar yang menjadi salah satu ikon daerahku. Disebut danau kembar karena ada 2 danau di sini. Ada danau di atas dan satu lagi danau di bawah.